Di awal film kita akan diperlihatkan dengan begitu gemanya suara para pendukung YS Rajaseka Reddy, seorang CM atau bisa disebut kalau di Indonesia presiden gitu ya. Seorang CM Andhra Pradesh yang sedang melakukan orasi. Kita tidak boleh terkena sebuah tipuan dari janji palsu dari Chandra Babu. Dia bahkan tak bisa memberikan makan untuk ibunya, tapi justru ingin membelikan gelang emas kepada bibinya, ungkap YSR. Hal itu kemudian mendapatkan sebuah sorak-sorai dari para pendukungnya. Kemudian YSR juga mengenalkan putra tercintanya, Mohan Jagan Reddy, bahwa Mohan Jagan Reddy akan maju untuk pemilu tahun ini di parlemen. Dan kalian semua harus ikut mendukungnya, ungkap YSR. 3 MLA dari partai penguasa waktu itu kemudian sedang menunggu untuk menghadap YSR, di mana mereka ingin memberikan sebuah daftar untuk dijadikan anggota di kabinet yang akan mendatang, yang akan dipimpin kembali oleh YSR ke depannya, karena akan adanya pemilu pada tahun 2014 ini. Namun mereka diminta untuk menyingkir, karena ada seorang MLA dari daerah yang ingin menghadap pula dan kondisinya sangat urgent. MLA ini dari partai oposisi yang mana mengatakan bahwa ada seorang kolektor yang menerbitkan sebuah surat penangkapan karena adanya kekacauan. Namun YSR berpikir berbeda dan meminta kolektor untuk tidak melanjutkan apa yang jadi masalah ini. Walau yang mengadu itu adalah dari partai oposisi, namun YSR tetap welcome dan berlapang dada. Di sisi lain, berbagai calon DPR yang akan duduk di sebuah parlemen sedang menunggu seorang pimpinan Partai Kemajuan. Namun Nyonya yang justru memiliki jadwal untuk minum kopi pada saat ini, walau didesak oleh asistennya. Nyonya mengatakan bahwa mereka diminta untuk menunggu karena dirinya saat ini sedang jadwal minum kopi. Anjay banget ya jadi penguasa itu. Para calon DPR dari Partai Kemajuan itu kemudian menyambut Nyonya Mbak Tuhan pada saat itu dan mengenalkan diri mereka seperti mereka semua ingin dikenal oleh Sang Nyonya. Karena emang Sang Nyonya ini pengaruhnya sangat besar karena dialah pemimpin partai yang berkuasa, yaitu Partai Kemajuan. Di sisi lain, YSR di kantornya justru membuat sebuah sambutan untuk para pendukungnya, bahkan tak memandang dari sisi mana mereka datang. YSR tetap menyambut mereka. Di sisi lain, satu keluarga yang buta mata beserta anak dan istrinya pada saat ini ingin bertemu YSR. Awalnya mereka ditahan oleh penjaga, namun saat mereka menunjukkan foto dengan YSR, akhirnya mereka diperbolehkan untuk masuk. Ketika sudah masuk karena sangat ramai, namun sang istri bapak buta ini kemudian memanggil. Awalnya tak menoleh, namun akhirnya YSR kemudian meminta mereka untuk masuk ke kantor YSR. YSR kemudian mendengarkan keluhan mereka, di mana mereka mengeluhkan bahwa anaknya yang tuli tak akan bisa mendengar tanpa operasi dan alat bantu pendengaran. YSR yang memahami hal tersebut meminta bendaharanya untuk mengatur bantuan, namun sang bendahara justru menolak hal itu karena uang yang bisa dikeluarkan itu bisa untuk membantu banyak orang yang lebih banyak, sedangkan ini hanya untuk membantu satu orang. Karena merasa uangnya terlalu besar untuk operasi itu dan membeli alat bantu dengar. Namun tangan anak itu kemudian diminta untuk disentuhkan ke sang bendahara oleh YSR, hingga akhirnya luluhlah hati bendahara tersebut. Operasi kemudian dilakukan, akhirnya berhasil operasi tersebut, yang kemudian membuat keluarga si buta ini sangat bahagia. YSR yang menjenguk mereka merasa dianggap malaikat penyelamat oleh sang keluarga buta ini. Sang YSR yang begitu peduli. Bahkan pada saat itu juga, YSR kemudian memerintahkan untuk menganggarkan dana untuk operasi-operasi yang sedemikian untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sesampainya di rumah, YSR kemudian pergi ke kamar untuk istirahat karena esok dirinya harus pergi ke desa-desa untuk melakukan yatra. Atau kita anggap saja yatra ini kayak sebuah orasi ke rakyat kecil, atau bisa disebut juga dengan belusukan. Namun sang istri mengingatkan bahwa cuaca yang sangat ekstrim meminta YSR untuk tidak memaksakan diri. Namun pada saat itu, YSR mengatakan bahwa amanahnya yang begitu berat yang dipikul dirinya, bahwa masyarakat mempercayainya untuk dirinya tetap tegak memperjuangkan hak rakyat. Malam itu di saat sebelum subuh, YSR sudah bangun dan menghampiri anaknya Jagan, mengatakan, "Kenapa engkau belum tidur?" Jagan menjawab, "Aku tidak bisa tidur." Dan "Kenapa engkau sudah terbangun? Padahal ini masih belum jam 4 pagi. Karena saya sudah cukup untuk tidur," ungkap YSR. "Namun apakah ada yang ingin kau sampaikan, ayah?" ungkap Jagan. YSR tak menjawab namun meminta segelas air. Setelah diambilkan segelas air, Jagan pergi ke kamar dan tidur.
Jagan tak tahu jika itu adalah pertemuan dan diskusi terakhir dengan sang ayah. Keesokan harinya, YSR yang akan melaksanakan yatra. Namun helikopternya jatuh di tengah hutan yang kemudian menyebabkan YSR pada saat itu meregang nyawa yang terakhir kalinya. Para pengikut partai dan juga pendukung YSR pada saat itu merasa linglung karena pemimpin terbaik mereka tewas di saat akan diadakannya pemilu pada tahun itu. Kesedihan menyelimuti keluarga dan para pendukungnya di mana-mana. Bahkan para pendukung yang syok pun ada yang hingga tewas dengan tewasnya YSR. Pemakaman pun dilaksanakan dengan sangat hikmat. Bahkan Nyonya, sang petinggi partai, menghadiri pemakaman YSR. Bahkan para pendukung YSR begitu sangat luar biasa memadati pemakaman YSR pada saat itu, hingga menjadi salah satu yang paling fenomenal, tokoh politik yang paling banyak pengikutnya bahkan saat pemakaman. Para MLA partai penguasa kemudian mengadakan sebuah rapat dan menyampaikan bahwa YSR tewas, kita tak boleh ikut terpuruk dan harus ada penggantinya. Seorang MLA wanita yang kemudian mengajukan Mohan Jagan Reddy, anak YSR yang harus menggantikan CM pada saat itu. Namun ada satu dari mereka yang kurang setuju karena Mohan Jagan Reddy masih seumur jagung berada di dunia politik. Namun para MLA waktu itu kemudian menandatangani sebuah dukungan untuk menjadikan Mohan Jagan Reddy untuk jadi CM, dan salah satu dari yang tak setuju pun akhirnya ikut menandatangani surat dukungannya. Di sisi lain, Chandra Babu dari partai oposisi mengadakan pertemuan dan membahas bahwa 100 MLA dari partai penguasa justru mendukung Mohan Jagan Reddy untuk jadi CM, dan dukungan sentimental dari para pendukung YSR pada saat itu. Aku suka kematian YSR, tapi aku tidak suka dengan kemunculan anaknya, ungkap Chandra Babu. Keesokan harinya di Delhi, bahwa MLA Madu yang membawa tanda tangan dukungan 100 MLA yang mendukung Mohan Jagan Reddy. Namun salah satu tangan kanan Nyonya melaporkan kepada Nyonya, sang pimpinan tertinggi partai, bahwa Mohan Jagan Reddy telah mendeklarasikan dirinya sebagai CM dengan didukung 100 MLA di Andhra Pradesh. Nyonya pemimpin partai pun merasa dilangkahi dan menyatakan bahwa dirinya yang akan menunjuk langsung orang yang akan jadi CM. Pada saat ini, dia tidak boleh seenaknya dan tak mematuhi apa kata pemimpin tertinggi partai. Lalu mereka yang menghadap diminta pergi oleh Nyonya. Akhirnya, Mohan Jagan Reddy dengan rapat, para MLA partai di ruang menyatakan bahwa Roshan sebagai CM Andhra Pradesh yang baru dan menggantikan ayahnya. Dan keputusan sang Nyonya pun mutlak tak menjadikan Mohan Jagan Reddy sebagai seorang CM. Awalnya para MLA menolak karena bukan Mohan Jagan Reddy sebagai CM yang melanjutkan ayahnya. Namun apalah daya mereka yang tak bisa berbuat apa-apa karena otoritas terkuat pada saat itu ada di tangan pemimpin partai yang tertinggi. Mohan Jagan Reddy yang masih merasa sangat sedih akhirnya mengunjungi makam YSR dan tempat di mana YSR jatuh dan tewas. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Mohan kemudian menemukan sebuah catatan buku ayahnya di tempat kecelakaan. Hal itu kemudian membuat Mohan Jagan Reddy memberikan kekuatan tersendiri. Akhirnya Mohan Jagan Reddy memulai yatra pertamanya atau orasi pertamanya yang sangat menggebu-gebu, dan akan menjadikan rakyat adalah tujuan utamanya dan akan menyatu dengan rakyat pada saat itu. Dan akan meminta kalian ingat bahwa aku bersama kalian, ungkap Mohan Jagan Reddy pada orasi pertamanya. Hal itu kemudian membuat harapan baru untuk para rakyat Andhra Pradesh dengan munculnya semangat Mohan Jagan Reddy yang akan maju untuk menjadi seorang pemimpin mereka. Bahkan, belusukan terus dilakukan oleh Mohan Jagan Reddy untuk bisa maju dalam pemilihan dan terus melakukan pendekatan kepada rakyat Andhra Pradesh untuk meneruskan perjuangan sang ayah tercintanya. Hingga pada suatu ketika berkunjung di sebuah rumah yang foto ayahnya disandingkan dengan para foto dewa. Ibu yang di rumah itu kemudian menganggap bahwa YSR adalah dewa yang nyata. Bahkan ketika semua pergi meninggalkan aku dan keluargaku, ketika aku meminta bantuan untuk putriku yang tuli, namun cuma YSR lah yang kemudian hadir dalam hidup kami dan membantu keluarga kami, ungkap sang emak-emak kampung pada saat itu. MLA Andhra Pradesh mulai resah dan pada saat itu seorang sekretarisnya Nyonya justru mengkompori Nyonya bahwa Jagan melakukan orasi tanpa izin dengan Nyonya. Awalnya dibantah oleh kakek tua, namun justru Nyonya meminta untuk menghentikan yatra yang dilakukan oleh Jagan dan mengutus orang untuk memberikan peringatan kepada Jagan untuk menghentikan yatra pada saat itu.
Namun Jagan Reddy yang di-stop justru mengatakan bahwa aku melakukannya untuk ayahku. Dirinya tidak akan menghentikan Yatra apapun konsekuensinya. Nyonya yang memegang komando tertinggi pun mendengar hal tersebut, kemudian mengatakan bahwa bila Jagan tak mau mengantri dan langsung asal jalan saja, maka dia akan menerima konsekuensinya yang sangat berat dari partai, ungkap Nyonya. Penolakan Nyonya kepada Yatra yang dilakukan Jagan pun terdengar dengan baik oleh Jagan. Namun Jagan juga kekeh untuk tetap melakukan apa yang sudah dia janjikan pada rakyat dan tak akan menarik perkataannya lagi. Keesokan harinya, Jagan dan ibunya menghadap Nyonya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dia lakukan, bukan untuk berpolitik, tapi untuk menghibur rakyat akan kematian sang ayahnya. Karena banyak dari rakyat yang kemudian syok dan kemudian tewas dengan seketika karena tewasnya sang ayah Jagan. Namun sayang, Jagan justru dipermalukan oleh Nyonya pada saat itu. Bahkan bukan dirinya saja, ibunya pun dipermalukan. Namun Jagan pun kemudian berjanji, di sini jadi saksi bahwa dirinya dipermalukan, maka lihat apa yang akan aku lakukan, ungkap Jagan. Jagan yang kemudian diperingatkan oleh ibunya juga pun masih tetap kekeh bahwa dirinya harus tetap memegang apa yang telah dia ucapkan dan tak akan mundur. Akhirnya Yatra tetap dilakukan walau tanpa restu Nyonya sang pemimpin partai tertinggi. Jagan terus menyapa rakyat dengan sangat apresiasi mendengarkan keluhan rakyat-rakyat kecil. Bahkan dirinya pun menjadi salah satu orang yang kuat untuk didukung rakyat. Suatu malam saat pulang dari Yatra, Jagan mendapati bapak-bapak buta yang sedang ada di bundaran, memegang foto ayah tercintanya. Ketika dihampiri Jagan, kenapa dirinya ada di sini sedangkan kondisi sudah malam? Pria buta mengatakan bahwa apa bedanya malam dan siang, Nana? Karena siang dan malam sama saja, sedangkan diriku adalah pria buta, ungkap pria buta tersebut. Bahwa dirinya di sini menunggu anak YSR Mohan Jagan Babu dan ingin menyampaikan bahwa ada orang seperti saya yang selalu tegak di belakangnya untuk mendukungnya, ungkap pria buta tersebut. Akhirnya Jagan mengungkapkan bahwa dirinya adalah Jagan, putra dari YSR. Pria buta itu kemudian mengatakan, Nana, apakah engkau mau menjadi pemimpin kami dan siap menggantikan YSR dan kami siap mendukungmu, Nana, ungkap pria buta tersebut. Penolakan terhadap Yatra yang dilakukan Jagan terus digemakan oleh partai untuk agar Jagan harus menghentikan kegiatan Yatra. Bahkan kakek MLA mengingatkan, kamu harus tahu Jagan bahwa di belakang ayahmu, belakangku ada tangan partai yang wajib mensupport kita, tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Jagan yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa tanpa partai yang mendukungnya, pagi itu Jagan berjalan keliling desa dan dengan mengumpulkan semua warga desa dan mengatakan ungkapan Jagan yang sangat luar biasa bahwa perang politik, perang partai ternyata mereka gemakan untukku, dan mereka mengatakan tanpa partai mereka aku tak bisa apa-apa dan harus ikuti otoritas partai di Delhi, ungkap Jagan. Rakyat yang kemudian mengungkapkan bahwa mereka mendukung YSR, mendukung Jagan bukan karena partai tapi karena Jagan dan karena YSR. Hal ini kemudian Jagan membuat pertemuan pers dan mengatakan di media bahwa dirinya memutus semua hubungan dengan Partai Kemajuan dan mundur dari MLA dan Partai Kemajuan. Segalanya yang dilakukan Partai Kemajuan tidak lagi menjadi hubungannya denganku. Dan aku saat ini membuat partai baruku, YSR. Hal itu kemudian menjadi sambutan yang sangat antusias terhadap partai baru yang akan menjadikan Jagan maju jadi seorang CM pada saat itu. Yatra pun terus dilakukan oleh Jagan dengan menyapa para orang-orang kecil dan membuat sebuah diskusi bersama orang-orang kecil. Mendengarkan keluh kesah mereka, Partai Kemajuan resah akan hal ini, yang kemudian mereka akan membuat skema apapun untuk membuat Jagan gagal dalam menjadi seorang CM Andhra Pradesh. Bahkan Partai Kemajuan terus menghasut para MLA yang ada untuk membuat Jagan tidak menang dalam pemilu tahun ini. Namun pendukung Jagan pun semakin hari semakin membludak. Bahkan pada saat itu 18 MLA yang berdomisili di Andhra Pradesh pun mengundurkan diri dari MLA-nya hanya untuk mendukung Mohan Jagan Reddy. Because of Jagan Reddy. Partai oposisi Chandra Babu pun merasa resah akan hal tersebut, hingga Mohan Jagan Reddy kemudian dituduh melakukan sebuah korupsi sebanyak 1 lakh crore rupiah.
Namun Jagan tak menganggap serius itu semua, bahkan terus melakukan kampanyenya. Namun partai-partai penentang Jagan terus mencari kesalahan-kesalahan Mohan Jagan Reddy hingga penyelidikan pun dilakukan. Dan Mohan Jagan Reddy digelandang ke kantor polisi dengan banyaknya dakwaan terhadap dirinya yang menyebabkan dirinya harus mendekam di dalam penjara pada saat itu. Para pendukung Jagan bukannya berkurang tapi justru terus bertambah pada saat itu. Partai Kemajuan merasa khawatir hingga terus mengawasi Jagan Reddy yang ternyata Jagan yang di dalam penjara justru tidur dengan sangat santainya. Bahkan salah satu MLA mengatakan bahwa Jagan Reddy berasal dari Kadapa yang biasa dengan panas dan masalahnya. Hingga istri dan ibunya kemudian menjenguk, awalnya mereka sedih dengan Jagan yang dipenjara. Namun justru Jagan membuat semangat baru dan kemudian membuat ibunya naik ke atas untuk menggantikan Jagan dalam berkampanye dan melanjutkan kepercayaan MLA dan rakyat pada mereka. Kampanye Yatra terus dilakukan oleh sang ibu Jagan hingga ke pelosok-pelosok negeri. Partai Kemajuan yang merasa tidak adanya peluang untuk menang kemudian mengutus sang kakek yang setia pada YSR pada waktu itu untuk merayu Jagan agar bisa masuk kembali ke Partai Kemajuan. Reddyji. Namun hal itu kemudian sia-sia karena Jagan tetap kokoh pada pendiriannya. Akhirnya Jagan yang terus diselidiki tidak memiliki kesalahan dan akhirnya bebas dari penjara pada saat itu juga. Dirinya disambut dengan sangat bahagia oleh para pendukungnya dan keluarga saat pulang. Masa kampanye pun sudah masuk dan dari 3 partai, Partai Jagan, Partai Kemajuan dan Partai Chandrababu akan bersaing untuk memperebutkan kursi CM pada saat itu. Namun justru Chandrababu memainkan trik yang sangat luar biasa di mana Chandrababu membuat sebuah program penghapusan pinjaman para petani. Bahkan petani tidak akan lagi memiliki tanggungan pinjaman, justru Chandrababu akan menanggung semuanya. Hal ini sangat menarik para masyarakat dan Mohan Jagan Reddy yang mendengar hal itu kemudian diminta penasehatnya untuk meluncurkan program yang sama agar dirinya bisa bersaing dan menang dalam pemilu tahun ini. Namun Jagan justru tidak membuat hal itu dan dirinya tetap dengan sikap yang ketegasannya. Dengan janji yang tidak muluk-muluk ke masyarakat, namun dia berjanji akan mengemban amanah rakyat dengan sangat. Bahkan dirinya tidak akan membuat janji palsu, ungkap Jagan. Pengumuman pemilu pun diumumkan bahwa Partai Naidu milik Chandrababu memenangkan dan memimpin dengan selisih suara 1% saja. Partai Kemajuan tidak sedih karena yang penting bukan Jagan Reddy yang menang. Namun Jagan yang justru tidak sedih sama sekali. Bahkan dirinya menjadi partai oposisi yang sangat kuat, di mana dirinya menduduki 67 kursi dari 75 kursi yang ada, sehingga dirinya menjadi presiden oposisi yang kuat, di mana dirinya menduduki 67 kursi dari 75 kursi yang ada, sehingga dirinya menjadi presiden oposisi yang kuat. Hal ini justru membuat Chandrababu jadi agak geram akan pengakuan Mohan Jagan Reddy. Chandrababu yang pada saat pagi itu mengungkapkan bagaimana aku bisa tidur setelah kemenangan, sedangkan selisihnya hanya 1% saja. Sehingga hal ini tidak perlu dirayakan. Bahkan bila saya tidur lebih lama, 2 jam, maka musuh saya akan bangun lebih awal, ungkap Chandrababu. Keesokan hari, di sebuah majelis, Mohan Jagan Babu pun mengungkapkan bagaimana mereka bisa tersenyum karena mereka hanya menang dengan selisih 1% saja. Hal itu kemudian membuat Chandrababu geram dan membuat MLA yang duduk di belakang partai Mohan Jagan Babu terus difitnah dan ditangkap dengan tuduhan-tuduhan korupsi dan lain-lainnya. Bahkan mereka bila masih ingin hidup harus berpindah partai. Bahkan ada salah satu mereka yang menolak. Namun saat ditawari sebagai ketua menteri, mereka luluh dan gabung dengan partai yang berkuasa. Hal itu menjadi pukulan yang amat untuk Mohan Jagan Reddy pada saat itu karena banyak MLA di bawah partainya pindah ke bangku partai Chandrababu. Mohan Jagan Reddy yang memberikan pembelaan namun tetap saja menjadi sebuah ejekan untuk dirinya pada saat itu. Hingga akhirnya dirinya memutuskan untuk meninggalkan majelis. Chandrababu yang menghina karena Mohan sebagai pengecut. Namun Mohan Jagan Reddy menjawab, bukan aku takut dan pengecut meninggalkan majelis ini. Namun kamu tidak akan tahu caraku berpolitik dan apa yang aku lakukan pada saat ini. Namun yang perlu kamu tahu bahwa aku adalah putra YSR. Mohan Jagan Reddy yang pulang ke rumah merasa memang tekanan yang begitu berat pada saat itu, menyebabkan dirinya kemudian mendatangi makam ayahnya hingga dirinya tertidur dan bermimpi bersama YSR. Dalam mimpinya kemudian memberikan pesan kepada Mohan Jagan Reddy.
baik itu kehidupan atau politik, kesabaran dan daya tahan sangatlah penting. Bahkan orang yang terkuat pun tidak bisa menang atas lautan. Tapi jika seseorang memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan memiliki sikap pantang menyerah, maka laut pun akan membantumu menemukan jalan. Aku menceritakan ini kepadamu berdasarkan pengalaman politikku. Jangan mencoba menjadi pemimpin dengan mempercayai politisi lain. Kenali orang-orang dengan baik. Percayalah pada orang-orang dan tumbuh menjadi pemimpin rakyat. Ungkap YSR dan Mohan Jagan Reddy terbangun dari tidurnya. Tahun terus berganti, bahkan kini Mohan Jagan Reddy dengan semangat baru terus melakukan yatra. Bahkan tak kenal dengan lelah, namun justru rakyat benar-benar mengikuti Mohan Jagan Reddy dengan sangat antusias melebihi tahun pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2019 pun digelar kembali. Bahkan Chandra Babu, sang partai penguasa, terus melakukan politisi uang untuk mencari suaranya. Namun di sisi lain, Mohan Jagan Babu yang semakin dekat dengan rakyat dan benar-benar menyatu dengan rakyat. Akhirnya, pengumuman pemilu tahun 2019 pun diumumkan dengan pemenangnya mutlak partai Mohan Jagan Babu dengan pemecah rekor bahwa politikus muda yang dapat mendapatkan kepercayaan rakyat secara penuh. Dan hari itu adalah hari kemenangan. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film dari film yang berjudul Yatra 2 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.